Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan donghua berjudul Core Sensei atau Shinjue. Menceritakan tentang Jiang Xin, seorang pemuda jenius berbakat yang punya kekuatan overpower tak terbatas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Xin diperlihatkan pada MC kita di donghua ini bernama Jiang Xin. Pada suatu hari terlihat sebuah keluarga bahagia sedang merayakan ulang tahun Jiang Xin. Namun keluarga itu tak mengetahui bahaya yang akan mendera mereka, di mana sekelompok orang membawa persenjataan lengkap sedang berjalan menuju kediaman Xin. Di saat euforia pesta ulang tahun kecil-kecilan tersebut, masuklah Li Yunjun beserta anak buahnya memeriahkan pesta dengan hujanan tembakan. 谢谢妹妹，大家准备一下。 Naasnya lagi, Xin tengah terkapar menyaksikan sang ibu mengalami penyiksaan oleh Yun. Tragisnya sang ibu harus merenggang nyawa karena cekikan Yun membuatnya tak bernafas. Bersamaan dengan pecahnya botol minuman keras, luapan api menyala dari korek api musuh. Sebelum mata terpejam, Xin sempat melihat sang adik bernama Nian Nian dibawa kabur oleh kelompok Yun. Beberapa tahun setelah peristiwa malang tersebut, diperlihatkan suasana rumah Xin yang amat kacau. Terlihat seorang pemuda misterius berjalan menelusuri rumah tersebut. Di lain sisi, di ruang lab seorang dokter ilmuwan melakukan eksperimen terhadap Nian-Nian yang telah tumbuh menjadi gadis cantik. Adapun pendamping Nian bernama Sun Yuancheng ikut mengawasi. Karena tak mau mendengarkan perintah Yuan, salah satu dokter merenggang nyawa. Kemudian Yuan meminta dokter lainnya menyuntikkan cairan Merbels. Mendadak terjadi guncangan hebat di ruangan. 咱们也加入实验，成为超级战神吧！ Bahkan api menyelimuti tubuh Nian. Insiden tersebut membuat si dokter pingsan. Sementara Nian dan Yuan baik-baik saja. Sedangkan banyak wartawan dari berbagai media televisi berbondong-bondong ingin meliput berita Yun yang akan menjadi topik utama di media. Salah seorang wartawan dari surat kabar Daily News bernama Yue Juntian mempertanyakan sesuatu yang membuat Li tidak nyaman, di mana Jun meminta penjelasan terkait perusahaan Li yang melakukan eksperimen manusia di kota Yun. Walau diajukan pertanyaan demikian, Yun tetap santuy. Sebelum pergi, Yun menegaskan bahwa perusahaannya berusaha melakukan yang terbaik untuk memajukan kota Yun. Apalagi perusahaan Li merupakan penyumbang terbesar dalam kegiatan amal. Dengan statement itu, Yun berusaha mematahkan gosip miring seperti yang dilontarkan wartawan Jun. Tak lama, Jun tertangkap kamera dan menjadi gambar utama di berbagai media. Karena berita tersebut, Bos Yue amat marah dengan Jun. Bos Yue menyesal membiarkan Jun bekerja di lapangan. Seharusnya sampai akhir Jun hanya mengurusi berkas. Bos Yue memarahi Jun secara bertubi-tubi. Apalagi berkat ulah Jun yang menyinggung nama besar seperti Yun, jadinya harian Daily News menanggung akibatnya. Sehingga perusahaan Li memutus kerjasama dengan harian Daily News. Bahkan harian Daily News tidak boleh melakukan sesi wawancara. Tak lama wanita gemoy bernama Sha Xiao masuk mengantar beberapa berkas. Kemudian Sha Xiao langsung mendapat semprotan amarah dari Bos Yue. Bos Yue juga melarang Sha Xiao mengikuti tindak tanduk Jun. Sepenglihatan Bos Yue, Sha Xiao selalu saja mengikuti Jun. Mendengar Sha Xiao ikut dimarahi, Jun meminta Bos Yue hanya menyalahkan dirinya seorang. Sehingga Bos Yue tak perlu membawa-bawa Sha Xiao dalam masalah tersebut. Sementara di bengkel terlihat Master kesal meminta Cao Wei mematikan TV. Apalagi media memberitakan kehebatan dan kedermawanan Yun. Sebab Master Chi tahu bagaimana kebusukan Yun yang tak tergambar di media. Lalu kakak Cao Wei meminta adiknya menuruti Master Chi. Setelah itu kakaknya membawa Cao Wei pergi dari sana.
Kemudian Master Chi membuka televisi lagi sembari mengingat saat dia masih bekerja sama dengan Yun. Akan tetapi karena beda pemahaman, Master Chi berpaling dari perusahaan Lee. Di kesendirian, Master Chi mendadak Yuan menembakkan peluru ke arah Master Chi. Lantas Master Chi yang menyadari perbuatan Yuan langsung menghindari serangan. Lalu Yuan mengajak Master Chi mengobrol tentang masa lalu. Saat melihat Nian ada di sisi Yuan, Master Chi sangat terkejut. Lantas Yuan mengatakan bahwa Nian adalah subjek eksperimen perusahaan Lee. Mendengar hal itu, Master Chi amat marah. Di lain sisi diperlihatkan bar mewah yang hanya diperuntukkan bagi kalangan atas. Tampak Jun dan Sasio sedang mengamati. Jun mengambil beberapa potret untuk mengabadikan di kamera. Tujuan Jun datang ke bar eksklusif untuk meliput berita kedekatan Tuan Muda Sun dari perusahaan Lee dengan Xiao Meiyin. Karena fokus pada seorang bartender, Jun kehilangan jejak incarannya. Akan tetapi, tindak tanduk Jun dan Sasio telah diketahui membuat mereka tertangkap. Di lain sisi terjadi perkelahian antara Master Chi dengan Yuan. Melihat Yuan terus dipukuli, Nian menembakkan senjata ke arah Master Chi. Sementara Jun dan kawan-kawan tengah diinterogasi oleh pemilik bar mewah si cantik Xiao Meiyin. Setelah itu, Jun dan Sasio diusir keluar. Lalu Jun meminta kameranya dikembalikan oleh pengawal. Setelah itu, pengawal menyerahkan kameranya. Adapun di kediaman Shin tampak seorang pemuda misterius tengah melihat potret keluarga. Setelah itu, pemuda misterius pergi meninggalkan rumah. Ternyata pemuda misterius adalah sosok Shin yang telah dewasa. Rupanya Shin selamat dari kebakaran. Lantas Shin bergumam bahwa dia telah kembali ke kota Yun. Selanjutnya tampak Master Chi menghindari serangan dari Nian. Setelah itu Master Chi balik memukuli Yuan. Lalu Nian membantu menghadapi Yuan. Di sela pertarungan, Yi Yang dan Chi Wei mendatangi bengkel untuk melihat keadaan Master Chi. Mendadak Master Chi mengeluarkan jurus listriknya untuk menahan Nian dan Yuan. Lalu Master Chi meminta Yi Yang membawa Chi Wei kabur dari sana. Ternyata Chi Wei dan Yi Yang juga subjek penelitian perusahaan Lee. Namun mereka berhasil dan selamat oleh Master Chi. Selagi Yi Yang dan Chi Wei kabur, Master Chi berupaya menahan serangan listrik tersebut. Akan tetapi Master Chi tak mampu menahan lebih lama hingga akhirnya kekuatannya pun menghilang. Di saat itu Yuan meminta Nian mengejar Yi Yang dan kawan-kawan. Karena Yuan terus dihajar oleh Master Chi, dia meminta Nian kembali menyelamatkannya. Segera Nian mengambil alih pertarungan. Nian yang OP mampu melumpuhkan pertahanan Master Chi. Di sela kematian penjemput, Master Chi terbayang saat kebersamaannya dengan Nian sekeluarga. Apalagi orang tua Nian adalah orang baik selalu menjaga stabilitas kota Yun. Lalu Nian menusuk jantung Master Chi menggunakan kekuatannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Master Chi menitipkan harapannya agar Nian bisa membangkitkan kembali divisi Xianqi yang dahulu dimajukan oleh keluarganya. Dengan adanya divisi Xianqi, mampu melawan kejahatan perusahaan Lee. Namun Nian yang lupa ingatan tak mengerti ucapan yang dikasih saran Master Chi terhadapnya. Akhirnya Master Chi meninggal dunia. Tadinya terlihat lemah, namun setelah kematian Master Chi, Yuan langsung menyombongkan dirinya. Di lain sisi, Yi Yang dan Chi Wei berhasil mendekati bar mewah. Akan tetapi mereka tak sengaja menabrak Jun yang hendak pergi ke bengkel untuk meliput berita kematian Master Chi. Apalagi bengkel Master Chi berkaitan dengan divisi Xianqi. Sehingga Jun menghambat langkah kakak beradik. Alasannya Jun salah sangka mengira Yi Yang memaksa Chi Wei ikut bersamanya.
Karena Ji Wei terlihat menangis, membuat jiwa kepahlawanan Jun bangkit dan berniat menyelamatkan si gadis cantik. Lalu Yi yang memberitahu bahwa dia dan Ji Wei adalah kakak beradik. Tak lama bartender di bar mewah menyambut kedatangan Yi Yang serta Ji Wei. Melihat Jun dan Sasio masih berkeliaran di dekat bar, bartender memarahi keduanya. Lantas Xiao meminta Jun segera pergi dari sana. Sementara tampak kedua pekerja sedang membersihkan tabung yang berisi eksperimen. Ternyata orang-orang di dalam tabung adalah orang-orang divisi Xianqi. Di lain sisi area bengkel, terlihat Jun dan Sasio sedang memeriksa TKP. Lalu Jun menakut-nakuti Sasio dengan berkata, biasanya sang pembunuh akan kembali lagi ke tempat perkara. Mendadak terdengar suara langkah kaki memasuki area bengkel. Sontak saja Jun terkaget karena tadinya dia hanya bercanda. Malah sekarang ucapannya menjadi kenyataan. Sementara di bar Yi yang melapor kalau dirinya kehilangan Ji Wei. Sehingga Mei Yan dan lainnya auto panik. Kembali ke bengkel ternyata Jun malah mengira Ji Wei adalah si pembunuh. Melihat Ji Wei menangis, Sasio berusaha menghiburnya. Tiba-tiba Yuan dan Nian datang ke bengkel. Saat Yuan meminta Nian menghabisi Ji Wei dan kawan-kawan, dari kejauhan Xin membantu. Sehingga Ji Wei dan Jun bisa kabur. Lalu Yuan berusaha mengejar keduanya. Sementara Sasio masih terjebak di bengkel. Kelihatan Sasio sangat ketakutan, apalagi mendengar langkah kaki Nian. Selanjutnya Nian dan Yuan mengejar Jun and the gang. Lalu Nian menembakkan senjata hingga menghancurkan wilayah sekitarnya. Akibat ledakan itu, Ji Wei jatuh pingsan. Sementara Jun mencoba bangkit menyandarkan tubuhnya. Tak lama tibalah Nian dan kawan-kawan di hadapan Jun maupun Ji Wei. Lagi-lagi Nian menembakkan rudalnya. Akan tetapi Xin sampai tepat waktu menghentikan serangan Nian. Lalu Xin membawa Jun dan kawan-kawan pergi dari sana. Tak tinggal diam, kelompok Nian mengejar mereka. Kemudian Xin meminta Jun membawa Ji Wei meninggalkan arena. Sementara Xin menghadapi pihak musuh. Ketika Yuan hendak menyerang Jun dan kawan-kawan, Xin menghentikannya. Kini tinggal Xin bersama pihak musuh. Xin keheranan mengapa Nian mau mendengarkan perintah dari Yuan. Untuk menjawab pertanyaan Xin, Yuan menyuruh Nian menyerang Xin. Alhasil terjadilah perkelahian antara kakak beradik. Di mana pertempuran itu Xin lebih unggul. Karena mengetahui kekalahan ada di pihaknya, Yuan segera mengambil mobil. Setelah itu Yuan mengajak Nian kabur dari sana. Lantas Xin tak tinggal diam mengejar kemana perginya mobil Yuan. Tak lupa Xin memanggil partnernya Sang Rakun bersama Honda Supernya. Ketika Honda Super sampai, Xin dan Rakun terus mengikuti mobil Yuan dan kawan-kawan. Xin pun berhasil mendekati mobil Yuan. Merasa terdesak, Yuan meminta Nian melemparkan granat es. Dengan kekuatan es Xin, dia berhasil melindungi diri dari granat. Akan tetapi Xin harus kehilangan jejak Nian and the gang. Di lain sisi, Jun masih terheran-heran mengapa Xin mengenalnya. Tak lama Xin sampai dekat Jun mengajaknya pulang ke bar mewah bersama. Setibanya di dalam bar, Xin langsung menjumpai Mei Yin dan kawan-kawan. Ketika melihat Jun, semuanya pada menyebut namanya. Sontak saja Jun keheranan mengapa ia bisa diketahui oleh Mei Yin, si bintang Paramount yang tadinya mengusir dirinya dan Sasio. Bahkan bartender si paman Jiu juga mengenalinya. Ditambah lagi dengan Yi Yang dan Xin. Akan tetapi Jun merasa tak mengenal mereka semua.
Namun mengapa Mei Yin dan kawan-kawan seakan-akan mengetahui tentangnya? Saking penasarannya, Jun mengintip keluar. Tampak Mei Yin and the gang sedang rapat. Karena mereka berbisik-bisik, Jun tak dapat mengetahui isi pembicaraannya. Setelah itu, Jun menutup lagi pintunya. Dalam kebingungan, Jun menengguk minuman. Sementara di luar ruangan, Mei Yin baru saja selesai menjelaskan soal Nian yang lupa ingatan dan selalu menuruti perintah Yuan. Sontak saja, Xin amat kesal adiknya diperalat oleh Yun pemilik perusahaan Li. Lalu Xin berkata tadinya dia ingin menemui Master Chi. Namun tak menyangka Master Chi meninggal. Apalagi sekarang Jun mendapati masalah. Lantas Xin bertanya bagaimana mengenai Jun. Setelah itu, Mei Yin dan kawan-kawan masuk ke dalam ruangan mencoba menjelaskan bahwa mereka semua, termasuk Jun adalah bagian Xianxi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Mei Yin mengatakan jika ingin mengetahui kebenarannya, maka hidup tenang Jun akan menghilang. Bahkan nyawa Jun menjadi taruhannya. Namun bila Jun tetap ingin hidup normal, dirinya bisa menganggap peristiwa yang menimpanya tak pernah terjadi. Lantas Mei Yin meminta Jun mempertimbangkannya sebelum memberikan pilihan. Ketika Xin hendak mengatakan kejelasan, sebab Mei Yin tak ingin Jun terlibat hingga membahayakan nyawanya. Kemudian Mei Yin and the gang keluar untuk membiarkan Jun berpikir. Setibanya di luar ruangan, Mei Yin mengatakan tak ingin melibatkan Jun. Mei Yin akan berusaha melindungi Jun. Namun Xin mempertanyakan soal Master Chi. Apakah perlindungan dari Mei Yin dapat menyelamatkan semuanya? Menurut pendapat Xin, sebaiknya mereka harus keluar dari persembunyian dan membuat gebrakan melawan Yun. Jika tidak lambat laun, Yun akan melahap Xin and the gang. Lantas, Mei Yin menyetujui usulan Xin, sehingga Mei Yin dan kawan-kawan hendak meminta jawaban Jun. Namun saat mereka ke dalam, Jun telah melarikan diri. Berdasarkan hal itu, Xin berharap Jun menentukan pilihan yang tepat. Selanjutnya, Jun pergi ke kantor harian Daily News mencari keberadaan Sasio. Karena Jun baru teringat kalau dia meninggalkan Sasio di bengkel. Semua teman kantor pada keheranan melihat tindak tanduk Jun. Mendadak, Jun mendapat tendangan dari Sasio. Lantas, Jun mencoba menerangkan situasi kala itu. Saking marahnya, Sasio tak berhenti melemparkan pukulan kepada Jun, sehingga Jun kesulitan menjelaskan. Tak lama datanglah Bos Yue menjewer telinga Jun membawanya ke tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah, Bos Yue mengurung Jun di kamar. Sebelum pergi, Bos Yue mengatakan kalau Jun ingin menyampaikan sesuatu padanya, jangan mencoba untuk kabur. Setelah mengatakan itu, Bos Yue meninggalkan Jun. Di lain sisi, Yuan melaporkan kepada ayahnya yaitu si Yun. Setelah membaca laporan anaknya, Yun tahu mereka telah menghabisi Master Chi. Lalu Yuan mengatakan bahwa keturunan Jiang mencoba menyerang mereka. Kemudian Yun meminta Yuan membawa partnernya si Shao Hongfei untuk menangani Xin. Tak lupa Yun memberitahukan bahwa misi Yuan adalah membunuh semua keturunan Xianxi yang ada di kota Yun. Begitu juga dengan kasus Jun, Yun harus segera menanganinya. Adapun Mei Yan berkata bahwa dia telah menelepon Bos Yue untuk mengajak Jun pindah keluar kota. Menurut Xin, kabur bukanlah pilihan yang tepat. Namun bagi Mei Yin itu adalah jalan satu-satunya. Karena Mei Yin juga sudah mempersiapkan jalur kabur untuk Bos Yue dan Jun. Di lain sisi, Bos Yue datang menemui Jun meminta anaknya bersiap-siap, sebab mereka akan meninggalkan kota Yun. Lantas Jun ngobrol pada Bos Yue. Entah mengapa Jun merasa dia dan Bos Yue bukanlah keluarga kandung. 10 tahun silam Jun tertidur di kasur rumah sakit. Saat tersadar, Jun melihat sosok Bos Yue. Saat itu Jun tak mengingat apapun mengenai masa lalunya. Hanya tahu kalau Bos Yue adalah ayahnya. Jun mengatakan kekecewaannya terhadap Bos Yue. Menurut Jun, Bos Yue sangat pengecut tak berani kepada si penjahat Yun. Bos Yue juga menarik artikel yang Jun buat untuk mengungkap kebusukan Yun dan perusahaan Li. Hal itu menandakan Bos Yue sangat berbeda dengan Jun sang pemberani yang akan mengutarakan kebusukan si Yun.
Sementara sang ayah malah mengirimkan parsel sebagai permohonan maaf kepada Yun. Jelas saja tindakan Bos Yue membuat Jun kecewa. Di luar kamar, Bos Yue memasang wajah sedih mendengar celotehan anak angkatnya Jun. Lalu Bos Yue berkata bila nantinya mereka berada di tempat yang aman, Bos Yue akan menceritakan kebenarannya. Kemudian Bos Yue dikagetkan dengan kehadiran Yuan di rumahnya. Yuan juga melukai Bos Yue. Ketika tak mendengar suara Bos Yue, Jun merasa panik. Tiba-tiba pintu terbuka, Jun melihat ayahnya sudah terkapar di lantai kamarnya. Lalu Yuan hendak membunuh Jun. Karena bantuan dari rakun milik Shin, Jun berhasil selamat. Ketika mendapat celah, Bos Yue meminta sang anak segera kabur selagi ia menahan Yuan. Awalnya Jun tak mau meninggalkan sang ayah. Namun tak ada pilihan lain, Jun akhirnya menuruti permintaan Bos Yue. Saat Jun telah pergi, si rakun menghentikan penyerangan. Kemudian Hong mengikuti pergerakan Jun. Lalu Hong melancarkan serangan, tetapi mampu dihentikan oleh Shin. Sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Selagi Shin bertarung, Jun memanfaatkan situasi pergi dari arena. Kemudian Shin mengeluarkan serangan untuk menahan Hong. Melihat kesempatan, Shin bergegas meninggalkan arena. Ketika Yuan hendak mengejar, Hong mencegahnya. Setibanya di bar, Jun bertanya bagaimana kondisi Bos Yue. Lalu Shin mengatakan Bos Yue telah dibawa kabur. Sontak saja Jun panik hendak mencari ayahnya. Namun Shin melarangnya, membuat perselisihan terjadi antara dia dan Jun. Saking kesalnya Jun menampar Shin hingga penutup wajah terlepas. Melihat wajah Shin sangat mirip dengannya, membuat Jun pangling. Bahkan rakun Shin pun ikut bingung. Lantas Shin menjelaskan bahwa orang tua kandung Jun bernama Siekin dan Jaing Murui. Sementara marga asli Jun adalah Jiang bukan Yue. Sedangkan Shin adalah kakak kandung Jun. Selanjutnya Shin menerangkan kejadian sebenarnya soal divisi Xianqi kepada Jun. Bahwa selama ini divisi Xianqi telah menjaga stabilitas kota. Akan tetapi 10 tahun lalu, seorang manusia biasa menemukan energi marble. Kala itu divisi Xianqi mencoba meneliti marble, di mana kekuatan marble dapat menyaingi kekuatan Xianqi. Lalu penelitian berlanjut dengan menerapkan marble pada tubuh keturunan Xianqi. Akan tetapi terdapat banyak kendala. Karena marble yang disuntikan ke tubuh keturunan Xianqi terdapat ketidakselarasan. Sehingga banyak para keturunan Xianqi harus merenggang nyawa. Kala itu ayah mereka Jiang Marui mencoba menentang penerapan marble pada tubuh keturunan Xianqi. Namun Yun dengan ide gilanya tak peduli. Mereka terus melakukan proyek tersebut di bawah naungan perusahaan Li. Untuk memusnahkan para pengacau dan pemberontak, Yun membunuh para Xianqi yang membangkang termasuk keluarga Jiang. Sementara di kamar, Ji Wei sang kakak juga menceritakan hal serupa yang didengar Jun. Selama ini Yi yang tak ingin Ji Wei tahu soal itu, sebab tak mau luka lama menggores hati sang adik. Sedangkan Shin melanjutkan penjelasannya di mana sang ayah membawa Jun dan Shin di tempat terpisah. Kala itu Jiang Marui meminta tolong pada Bos Yue untuk merawat Jun. Bahkan ingatan Jun mengenai identitasnya dihapus oleh Jiang Marui. Tujuannya agar Jun tetap aman. Setelah mengatakan hal itu, Shin mengerti bahwa Jun pasti berat menerima kenyataan pahit tersebut. Lalu Shin meminta adiknya untuk beristirahat. Shin juga berkata kalau mereka masih mencari keberadaan Bos Yue. Di lain sisi di kantor harian Daily News, Sasio mendapat telepon dari Jun. Sehingga Sasio segera menemui Jun di bar. Setibanya di sana, Sasio meminta Jun untuk menyantap makanannya. Bahkan Sasio sampai menyuapi Jun. Akan tetapi Jun tetap tak mau makan. Tak lama datanglah Ji Wei menjumpai Jun. Agar keduanya leluasa berbicara, Sasio memilih meninggalkan kamar.
Kemudian Jun dan Chi Wei bercerita soal informasi yang mereka peroleh dari kakak masing-masing. Chi Wei mengatakan akibat kecelakaan mobil dirinya sampai melupakan masa lalu. Sementara Jun mengungkapkan dirinya terkena kebakaran. Semenjak kejadian itu, Jun melupakan masa silamnya. Itu pun soal kebakaran Shin yang memberitahukannya. Menurut Chi Wei, kemungkinan dia dan Jun saling mengenal sejak kecil. Di lain sisi, di tempat musuh Yuan sedang menginterogasi Bos Yue soal keberadaan para Xianqi. Akan tetapi, Yuan tak berhasil mendapatkan info dari Bos Yue. Tak lama datanglah Mei Yin mengambil alih investigasi. Ketika mengetahui Mei Yin ada di sana, Bos Yue terkejut. Selang beberapa waktu, Mei Yin keluar ruangan dan mengatakan Bos Yue belum juga membuka mulut. Kemudian Mei Yin dibawa menemui ayah angkatnya yaitu Yun. Lalu Yun menanyakan keadaan Mei Yin selama tinggal di Paramount Bar. Setelah itu Yun menanyakan soal Jiang Xin. Lantas Mei Yin berkata bahwa informannya kehilangan jejak Xin di bengkelnya milik Master Chi. Lantas Yun percaya pada ucapan Mei Yin. Yun berharap kalau Mei Yin tak mengecewakannya. Sementara direktur menemui anggota perusahaan Li untuk melihat hasil mahakarya mereka. Kemudian diperlihatkan ketiga robot, di mana robot itu nantinya akan membantu membantai para pembangkang Xianqi. Lalu para robot diperintahkan untuk melakukan simulasi peperangan, di mana tampak tubuh para robot tahan dalam suasana ekstrim. Apalagi kekuatan mereka sangat super. Menurut salah satu pengembang bahwa robot tersebut bisa membantai anggota Xianqi. Walau belum bertarung dengan para Xianqi asli, mereka diyakini dapat bertarung. Di lain sisi, di bar Chi Wei menemui Paman Jiu. Di sana Chi Wei meminta bantuan Paman Jiu untuk mengajari cara membangkitkan kekuatan Xianqi dalam tubuhnya. Lalu Chi Wei memohon agar Paman Jiu merahasiakan hal itu dari Yi Yang. Selanjutnya, Mei Yin menyelinap masuk ke suatu ruangan. Di sana, Mei Yin mencuri data di ruangan tersebut menggunakan flash disk. Setelah itu, Mei Yin bergegas keluar dari sana takut diketahui aksinya. Di ruang kontrol, nampak Hong memperbesar layar untuk bisa melihat wajah Mei Yin secara jelas. Di lain sisi, Jun mencoba mengeluarkan kekuatan Xianqi-nya. Seberapa kali mencoba tetap saja tak bisa. Si Rakun terheran-heran melihat gaya Jun. Karena tak berhasil, Jun merebahkan badannya ke tempat tidur. Kemudian Jun membuka pintu melihat Paman Jiu dan Chi Wei keluar larut malam. Sehingga Jun mengikuti keduanya sampai ke dalam hutan. Melihat tempat sempit itu membuat Chi Wei merasa tak nyaman langsung menanyakan mengapa Paman Jiu membawanya ke situ. Lantas Paman Jiu berkata, untuk membangkitkan kekuatan Xianqi, berada di alam bebas akan mempengaruhi kecepatan penguasaan. Lantas Chi Wei diminta menutup matanya untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Kemudian Chi Wei dapat mengetahui pergerakan di jalan raya. Bahkan rintihan air bisa Chi Wei dengar. Mendadak keluarlah air yang merupakan kekuatan Xianqi-nya Chi Wei. Dari kejauhan, Jun kagum kekuatan Chi Wei bisa bangkit. Jun juga mengharapkan dirinya bisa seperti Chi Wei. Setelah itu, Paman Jiu meminta Chi Wei mengubah bentuk airnya. Sehingga air itu berbentuk kupu-kupu raksasa. Tiba-tiba Chi Wei bertingkah aneh. Apalagi matanya terpecah membuat Paman Jiu cemas. Karena Chi Wei tak sadarkan diri, kekuatan air tersebut tak terkendali sampai menghancurkan sekitarnya. Namun akhirnya kekuatan air tersebut menghilang. Paman Jiu berharap pilihan dirinya mengajari Chi Wei merupakan pilihan yang tepat. Di lain sisi, Yun bersama Yuan merencanakan jebakan untuk memancing Xin. Sehingga Yun memindahkan Bos Yue ke tempat lain. Untuk menjalankan aksi mereka, Yun meminta Yuan untuk menyebarluaskan gosip itu. Yuan juga diminta menambahkan Nian yang menjadi pengawalnya. Dengan begitu, Xin akan masuk dalam jebakan mereka. Sementara Mei Yin tiba di bar untuk membicarakan hasil inspeksinya, bahwa Yun mengembangkan hasil penelitian Jian Marui. Mendadak Jun nongol langsung menanyai kabar sang ayah.
Lantas Mei Jin berkata Bos Yue baik-baik saja. Lalu Shin mengatakan bahwa Yun tak akan menganggap orang biasa menjadi ancamannya. Akan tetapi bila itu keturunan Xianqi, Yun akan mencari kemanapun untuk membunuhnya. Berkenaan dengan kabar yang mereka peroleh soal pemindahan Bos Yue, Shin akan datang menyelamatkannya. Menurut Mei Jin, kemungkinan itu jebakan untuk memancing Shin. Walau benar berita itu adalah jebakan, Shin tetap tak ragu sama sekali. Bisa jadi hal tersebut peluang bagi mereka menerobos markas Yun. Karena musuh mengetahui kekuatan Shin, kemungkinan mereka akan memerintahkan banyak orang mengejarnya. Di saat itulah Mei Jin dan kawan-kawan harus menyelinap ke markas musuh. Di lain sisi terlihat direktur mendapat salinan yang dijadikan kekuatan Yun. Setelah itu direktur menghubungi Hou Juan. Lantas Hou Juan meminta bertemu secara langsung dengan direktur. Sementara terlihat di kereta api, tampak Bos Yue sedang duduk dan diawasi oleh komplotan Yun. Selanjutnya Mei Jin menyusup ke markas musuh. Sementara di ruang kontrol para pekerja sibuk bermain kartu. Saat merasa ada hal yang mencurigakan, mereka menghentikan permainan. Kemudian satu persatu pekerja dihajar oleh Mei Jin. Di lain sisi di kereta, Shin telah sampai di lokasi Yuan berada. Di sana Yuan menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah memancing dan membongkar komplotan Shin. Tak lama Yuan mendapat kabar bahwa Mei Jin adalah pengkhianat. Sehingga Yuan menghubungi Ti Shou yang berada di bar. Ketika mendapat kabar dari Yuan, Tie langsung beraksi mengatakan bahwa dia adalah pemilik bar baru menggantikan Shou Mei Jin. Setelah itu anggota Ti membuat kekacauan di bar. Kemudian Tie menaiki tangga. Sementara Shin sibuk bertarung dengan Yuan. Begitu pula Mei Jin melawan Hong dan Nian. Hong mengatakan kepada Mei Jin, sebenarnya Yun sudah tahu perilaku Mei Jin di belakangnya. Di mana Mei Jin membawa para Xianqi pembangkang keluar kota Yun. Meski demikian, Yun tak mempersoalkannya. Namun bila Mei Jin berbuat lebih jauh untuk menghancurkan Yun, maka Hong tak akan tinggal diam. Hong mencoba membujuk Mei Jin agar kembali bekerja untuk Yun. Namun Mei Jin tak menerima tawaran dari Hong. Menurut Mei Jin, Hong tak pantas menasehatinya. Apalagi Hong banyak membunuh rekannya. Lantas Mei Jin melakukan perlawanan lagi. Kemudian Nian membantu Hong menghindari lemparan senjata Mei Jin. Akhirnya terjadi ledakan membuat Mei Jin terhempas. Di lain sisi, direktur mendapat lokasi keberadaan Shin di kereta. Sehingga direktur mengirimkan robot penjaga kota untuk menumpas Shin. Tak lama tibalah robot penjaga kota berada di kereta memberikan peringatan. Mengetahui kehadiran robot penjaga kota, Yuan merasa terganggu. Para anak buah Yuan pada tiarap saat robot penjaga kota melewati mereka. Lantas robot penjaga kota mendekati ruangan di mana Shin dan Yuan berada. Selanjutnya Yuan berhasil kabur ke ruangan yang ada di belakang. Sementara Shin dikepung oleh ketiga robot. Kemudian terjadilah pertarungan antara Shin dan geng robot. Setelah itu arena pertarungan berpindah ke atas gerbong kereta. 终于见面了。 Di lain sisi, Tie berpapasan dengan Jun. Tak segan-segan Tie melukai Jun. Bersamaan dengan itu, di tempat lain Shin dikeroyok oleh geng robot. Lalu Shin masih berjuang melawan para robot ganas. Sementara di bar, Jun terbangun dari pingsannya mencari keberadaan paman Jiu and the gang. Sedangkan di ruang kontrol mendadak sinyal menghilang. Sehingga direktur tak bisa menyaksikan pertarungan antara para robot dengan Shin. Adapun di atas gerbong mendadak para robot di luar kendali saling menghajar satu sama lain. Pada akhirnya kedua robot telah musnah. Mendadak robot satunya lagi mendapat kendali dari Yuan. Melalui perantaraan robot, Yuan berkomunikasi dengan Shin.
Lantas Yuan mengatakan sehebat apapun, Shin takkan mampu mengalahkan si robot mahakarya perusahaan Lee. Di sela pertarungan penutup wajah Shin terbuka. Yuan yang melihat wajah Shin langsung menganalisa bahwa Shin adalah kembarannya Juan. Sehingga Yuan menghubungi Tie untuk mengabarkan informasi baru mengenai Jun. Akan tetapi saat Yuan ingin memberitahu kebenaran tentang Jun pada Tie, Bos Yue bergegas mencegahnya. Alhasil terjadilah perkelahian antara Yuan dan Bos Yue. Saking kesalnya diganggu, Yuan menyerang Bos Yue menggunakan kekuatannya. Akibatnya Bos Yue pun pingsan. Di lain sisi, Jun berpapasan lagi dengan Tie. Kali ini Tie akan membiarkan Jun hidup. Lantas Tie melempar Jun dan diberikan kepada anggotanya untuk dihajar. Sementara itu di markas Yun, Meijin berhasil kabur. Lalu Hong meminta Nian tetap di markas berjaga-jaga bila pihak musuh menyerbu markas. Sedangkan Hong akan mengejar Meijin. Adapun Paman Jiyu membantu Jun menghadapi musuh. Selagi Paman Jiyu menahan serangan Tie, Jun terbayang masa kecilnya. Mendadak kepala Jun kesakitan hingga jatuh pingsan. Lalu Paman Jiyu melempar tubuh Jun dan ditangkap oleh Yi Yang. Setelah itu Paman Jiyu meminta Yi Yang and the Gang kabur dari sana. Akan tetapi Ji Wei tak tega meninggalkan Paman Jiyu sendirian. Namun tak ada pilihan lain, terpaksa Ji Wei dan kawan-kawan kabur dari bar. Sementara Paman Jiyu berhasil dilukai oleh Tie. Meski demikian, Paman Jiyu mencoba bangkit. Di lain sisi, Yuan berbicara bahwa perusahaan Lee harus berterima kasih kepada keluarga Jiang. Karena mereka meneruskan penelitian keluarga Jiang dan membuahkan hasil. Di mana terciptalah para robot yang mampu melawan orang-orang memiliki kekuatan Xianqi di tubuhnya. Lantas Shin sangat marah demi menciptakan para robot. Perusahaan Lee mengorbankan orang-orang Xianqi dan teman dekat mereka. Lalu Yuan mengatakan hal mengejutkan, bahwa perusahaan Lee memiliki ratusan robot. Bahkan Xianqi di seluruh dunia yang berkumpul di kota Yun takkan mampu melawan ratusan robot. Sontak saja Jun maupun direktur di ruang kendalinya terkaget-kaget. Kemudian Shin memanggil Bro Rakun untuk menjemputnya. Setelah itu Shin bergegas naik ke kapal udara. Lantas Yuan menyerang kapal tersebut, tetapi tidak kena. Alhasil Shin berhasil kabur dari bahaya. Sementara direktur meminta anggotanya menghapus rekaman ocehan menggemparkan dari Yuan. Direktur juga memerintahkan anak buahnya untuk menganggap peristiwa yang mereka lihat dan dengar tak pernah terjadi sama sekali. Selanjutnya, Hong berhasil mengejar Meijin. Terjadilah duel singkat antara keduanya. Namun Meijin terlalu banyak luka di dalam tubuhnya membuatnya tak bisa menang melawan Hong. Akan tetapi Hong tak tega membunuh Meijin. Lalu Meijin mencoba memprovokasi Hong. Di belakang tangannya, Meijin sudah menyiapkan serangan. Ketika Meijin dan Hong memulai pertarungan lagi, Qi Yuzuan muncul menghentikan pertengkaran Meijin dan Hong. Di lain sisi, Yi Yang and the Gang mencuri mobil milik musuh. Tak terima mobilnya dicuri, pihak musuh menyerang mobil tersebut. Sehingga Ji Wei tak bisa mengendarainya. Lalu Yi Yang bertarung menghadapi pihak musuh. Tak lama mobil bisa dijalankan. Segera Ji Wei meminta Yi Yang pergi ke dermaga duluan. Karena Yi Yang akan melawan musuh. Yi Yang berjanji akan menyusul Ji Wei and the Gang. Dalam waktu singkat, Yi Yang dapat memojokkan musuhnya. Setelah itu, Yi Yang bergegas pergi ke pelabuhan. Sementara pihak musuh melapor pada bosnya si Tie bahwa mobilnya telah dicuri. Lalu Tie melacak lokasi mobil tersebut untuk mengetahui posisi Ji Wei dan kawan-kawan. Sementara Yi Yang berhasil tiba di pelabuhan langsung disapa oleh Ji Wei. Kemudian Yi Yang mengajak Ji Wei dan kawan-kawan untuk meninggalkan kota Yun. Namun Ji Wei tak bersedia melakukannya.
sehingga terjadilah adu pendapat antara kakak beradik. Lantas Yi Wei menunjukkan kepada Yi Yang bahwa kekuatan Xian Qi-nya telah bangkit. Akan tetapi Yi Yang menghancurkan bola api sang adik. Lalu Yi Yang berkata kekuatan yang baru Yi Wei peroleh tak akan mampu melawan kehendak Yun. Di sela omongan kakak beradik, Tie ikut nimbrung dalam pembicaraan. Sementara Jun di dalam mobil, terbayang saat dirinya bersama ayah lari dari markas penelitian keluarga Jiang yang berhasil disabotase oleh Yun. Jun mencoba mencegah ayah dan Jun kecil melewati jalan tersebut, sebab Yun beserta antenya berada di jalan itu. Karena dirinya tak kelihatan, Jiang Marui maupun Jun kecil tak melihat keberadaannya. Akhirnya ayah dan anak tertangkap oleh Yun. Kemudian Yun meminta Tie menyerang Jiang Marui. Walau bisa menahan sebentar, akhirnya Marui tak kuasa harus merenggang nyawa. Melihat ayahnya terkapar, baik Jun kecil ataupun Jun dewasa menjadi histeris. Mendadak tubuh Jun mengeluarkan es. Di luar mobil, Tie mengeluarkan serangan kepada kakak beradik. Namun kekuatan Jun sangat dahsyat membuat Tie kesulitan. Saat Tie menyerang dari dekat, dirinya malah terhempas ke laut. Tak lama Jun kembali dalam keadaan normal, namun belum sadarkan diri. Kemudian Tie keluar dari air naik ke daratan. Ketika Tie mengeluarkan jurus langsung dipatahkan oleh Xin. Bahkan Mei Jin ada di sana juga. Merasa tak ada peluang, Tie kabur masuk ke dalam laut. Lalu Pak Tuwaki mengatakan, Mei Jin terlihat ganas untuk menakuti musuh. Padahal Mei Jin sedang terluka parah. Begitu pula dengan Xin tampak perkasa. Tetapi luka yang diderita lebih parah dari Mei Jin. Menurut Pak Tuwaki, pihak terkuat di antara mereka adalah Bro Rakun. Kemudian Pak Tuwaki mengajak Xin and the Gang ke tempat lebih aman. Di lain sisi, Yun memarahi kecerobohan anggotanya. Saking kesalnya, Yun menyerang Yuan dan Tie. Sementara Hong harus menghukum dirinya sendiri. Kemudian Hong meninggalkan ruang kerja Yun. 云蟹人的调试工作加快进行。不过，告诉我，是这个废人从你手。 Selanjutnya, Hong sedang disuntik suatu cairan hingga dia menjerit kesakitan. Di luar, Yuan terlihat kesal memperhatikan ruangan tempat Hong berada. Kemudian Yuan disapa oleh Tie. Lalu Tie menagih janji Yuan yang akan memberi hadiah terkait kasus Jun. Namun Yuan mengatakan dia hanya ingin Tie memberi Jun pelajaran. Tie tak puas dengan jawaban Yuan meminta penjelasan lebih detail. Apalagi Tie telah melihat langsung kekuatan tersembunyi Jun. Namun tetap saja Yuan mengabaikan ocehan Tie. Sehingga Tie sangat kesal atas sikap Yuan kepadanya. Di lain sisi, direktur bersama anak buahnya sedang mengangkat robot rongsokan. Lalu anggotanya berkata, cuma satu bangkai robot yang bisa mereka temukan. Kemudian direktur teringat perkataan Yuan kalau perusahaan Li memiliki ratusan manusia robot Yun. Mengingat hal itu membuat direktur sakit kepala. Sehingga direktur menyerahkan urusan bangkai robot kepada anak buahnya. Sementara direktur pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, direktur dikagetkan dengan bos Cui yang duduk di meja kerjanya. Ditambah kedatangan Yuan membuat direktur panik langsung mengarahkan pistolnya kepada Yuan. Lantas Yuan menggunakan kekuatannya mengambil pistol milik direktur. Setelah itu Yuan mengembalikan pistol itu kepada pemiliknya. Lalu Yuan mengatakan kalau ia mau membicarakan rahasia perusahaan Li. Lantas direktur mendengarkan perkataan Yuan, di mana Yuan berujar bahwa selama ini dia adalah kaki tangan Yun. Dengan kemampuannya yang tak begitu kuat, tapi Yuan bisa berada di dekat Yun. Sebab dia selalu patuh kepada Yun. Ibaratnya Yuan adalah pisau bagi Yun. Namun Yuan juga bisa jadi racun kalau tak dihargai. Menurut Yuan, kali ini Yun keterlaluan. Apalagi Yun akan mengendalikan kota menggunakan ratusan manusia robot. Sehingga nantinya manusia seperti Yuan tak akan dianggap lagi oleh Yun. Setelah itu Yun mengajak direktur bekerja sama supaya mereka bisa menghalangi keinginan Yun.
Lantas Yuan meminta direktur mencari keberadaan Shin and the Gang. Di lain sisi, Shin dan kawan-kawan sedang berada di markas lama divisi Xianqi. Lalu Pak Tuwaki meminta Shin menemui Jun yang baru sadarkan diri. Setelah itu Jun menyapa adiknya di kamar. Lantas Jun bercerita kalau dia sudah mengingat masa lalunya. Diperlihatkan saat orang tuanya sedang mengobati Jun. Lalu Shin juga menemani sang adik. Orang tuanya sangat bahagia mengetahui batu inti selaras dalam tubuh Jun. Kemudian Jun mengatakan kekuatannya telah bangkit. Lantas Jun memperlihatkan Xianqi-nya membuat Shin terkejut. Apalagi Shin belum pernah melihat kekuatan Xianqi seperti itu. Tak lama Mei Jin dan kawan-kawan nimbrung dalam obrolan kakak beradik. Begitu pula Pak Tuwaki amat penasaran melihat lebih dekat. Kemudian Shin bercerita bahwa orang tuanya melakukan berbagai riset untuk mengatasi masalah kelainan jantung pada Jun. Dengan mencampur berbagai elemen batu inti untuk mengobati jantung Jun. Lalu Jun melihat ke arah jantungnya setelah mengetahui batu inti menjadi bagian dari jantungnya. Setelah itu Shin and the Gang rapat soal misi melawan Yun. Mendadak ekspresi wajah Shin cemberut. Kemudian Shin memberitahu bahwa perusahaan Lee mempunyai ratusan robot. Manusia robot sangat sulit dikalahkan. Bahkan Shin sangat terpojok ketika melawan manusia robot. Lantas Mei Jin berusaha menghibur Shin. Akan tetapi Shin tak sengaja malah bersikap kasar pada Mei Jin. Lalu Pak Tuwaki meminta semuanya beristirahat untuk menenangkan pikiran. Pak Tuwaki juga membawa Mei Jin segera meninggalkan ruangan. Begitu juga dengan Yi Yang dan Ji Wei. Kemudian Shin latihan di luar. Tak lama Jun muncul mengatakan tindakan Shin akan menarik perhatian orang lain. Lalu kakak beradik duduk santuy sambil mengobrol. Di kesempatan itu Jun menasihati Shin untuk tidak menanggung beban sendirian. Namun Shin tak terlalu menggubris perkataan Jun. Lantas Jun bersiap menonjok kakaknya. Namun Shin berhasil menghindar. Shin mengatakan keheranan atas tindakan Jun. Kemudian Jun mengatakan dia harus menyadari kakaknya. Bahwa masih ada Jun and the Gang yang siap membantu perjuangan menghadapi Yun dan menyelamatkan Nian. Kemudian Jun berhasil menggampar Shin. Setelah itu Shin dan Jun latihan tanding supaya mengetahui sejauh mana kekuatan adiknya. Lalu Jun menyerang Shin secara beruntun. Jun merasa Shin sangat kuat walau belum bisa mengendalikan kekuatannya. Akhirnya Shin mampu menumbangkan sang adik. 这时候了还有心思开玩笑？ Lantas Jun teriak minta dilepaskan dari cengkeraman kakaknya. Tiba-tiba direktur muncul mengajak pihak Shin bekerja sama melawan Yun. Selanjutnya Jun sedang menyuapi Bos Yue. Bos Yue tak menyangka bahwa Jun bisa merawat orang. Sementara di luar kamar Mei Jin membisikkan sesuatu kepada Shin. Sehingga Shin masuk ke kamar menemui Jun. Lalu Shin memberi kode pada Jun. Melihat hal itu, Bos Yue langsung paham kalau Shin dan kawan-kawan harus pergi. Lantas Bos Yue meminta Jun ikut dengan Shin dan Mei Jin. Kemudian Shin dan kawan-kawan rapat bersama direktur. Lantas direktur mengatakan kepada Shin and the Gang bahwa dia mendapat info dari Yuan dan mengajak bekerja sama. Mendengar kalau Yuan ingin bergabung dalam misi, membuat Yi Yang panas. Yi Yang merasa Yuan ingin menjebak mereka. Lalu direktur menginfokan bahwa Yuan juga yang meminta direktur membawa pulang Bos Yue untuk diserahkan kepada Jun. Namun Shin berpendapat kalau Yuan tak akan menjebak mereka. Sebab sendari awal Yuan tahu keberadaan Shin dan kawan-kawan. Kemudian Shin membahas soal manusia robot besutan perusahaan Lee yang dikendalikan oleh Yun. Menurut Yun, mereka para Xianqi tak ada daya untuk menghadapi para manusia robot. Lalu Pak Tuwaki kaget sekaligus heran mengapa Yuan bisa mengetahui letak markas lama divisi Xianqi yang berkisar puluhan tahun. Lantas direktur memberitahu bahwa Yuan mempunyai informan bernama Hou Jue.
Direktur sendiri mengenal Hou Jue sejak ia melakukan investigasi terhadap perusahaan Li. Berkat Hou Jue, direktur mendapatkan banyak petunjuk. Lantas direktur sangat penasaran dengan sosok Hou Jue. Apalagi Hou Jue ini begitu misterius. Kemungkinan Hou Jue praktisi Xianqi dari luar kota Yun. Entah mengapa Jun merasa seperti semuanya telah direncanakan. Menurut direktur, tak peduli siapa Hou Jue sebenarnya. Yang terpenting adalah Hou Jue memiliki tujuan sama untuk menghancurkan Yun. Setelah itu, direktur mengabarkan informasi dari Yuan bahwa seminggu ke depan Yun akan memobilisasi manusia robot untuk mengendalikan kota Yun sepenuhnya. Kemudian direktur memperlihatkan data yang dia peroleh dari Yuan mengenai manusia robot. Lantas semua melihat ke layar informasi manusia robot. Lalu Mei Yin berkata bahwa dia mendapatkan data serupa saat berkunjung ke markas Yun. Karena banyak data terenskripsi, Mei Yin menyerahkan kepada Paman Jiu untuk dianalisa. Mendengar ucapan Mei Yin, Yi yang jadi teringat sebelum meninggalkan bar Paman Jiu memberikannya flash disk. Setelah itu, Yi yang menyerahkan flash disk tersebut kepada Mei Yin. Lalu Mei Yin memasangkannya di iPad, sehingga dapat terlihat dengan jelas data mengenai manusia robot. Namun, untuk mengidentifikasinya dibutuhkan waktu. Karena bosan, Shin keluar mencari udara segar. Tak lama, direktur menyusul Shin. Ketika melihat lambang di pintu sama dengan kepunyaan Yun, direktur berkomentar. Mendengar hal itu, Shin memberitahukan bahwa dulunya Yun berasal dari divisi Xianqi. Akan tetapi, Yun berkhianat pada divisi dengan melakukan berbagai pergolakan. Mendadak, direktur berkata bahwa kendali atas divisi Xianqi berada di tangan Yun semenjak 10 tahun lalu. Statement itu membuat Shin bertanya apakah direktur tahu soal itu. Namun direktur menjawab ia hanya menebak saja. Pada momen tersebut, direktur bercerita saat dia kecil sering mendengar para orang tua mendongengkan tentang kepahlawanan Xianqi. Namun seiring berjalannya waktu, Xianqi yang menyembunyikan dirinya mendadak bergerak secara terang-terangan. Bahkan para Xianqi nekat melakukan kerusakan di kota membuat manusia biasa menjadi terganggu. Untuk itu, direktur masuk ke divisi pertahanan supaya bisa mencari tahu soal Xianqi. Lantas, Shin berkata mereka memanfaatkan kekuatan Xianqi demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan lingkungan dan orang-orang di sekitar. Menurut Shin, hal tersebut tak bisa dibiarkan. Maka Shin harus bisa membongkar para penjahat seperti Yun. Di sela obrolan keduanya, Jun datang meminta Shin dan kawan-kawan segera masuk ke dalam. Karena peidentifikasian manusia robot telah selesai dilakukan. Setibanya di ruangan, Mei Yin mengatakan bahwa informasi dari Yuan memang benar. Meski demikian, ada bagian penting dari laporan menghilang. Menurut Shin, Yuan tak sepenuhnya ingin Yun mengendalikan kota. Akan tetapi, Yun juga tak ingin menggulingkan Yun. Berdasarkan hal itu, Shin mengira Yuan ingin mencari aman buat dirinya sendiri. Lalu direktur mengatakan rencana mengendalikan kota akan dilaksanakan dalam kurun waktu seminggu. Mendadak bos Yue nimbrung dalam rapat mengabarkan bahwa perusahaan Li akan mengadakan jumpa pers seminggu lagi. Kemudian bos Yue mengatakan di konferensi pers tersebut, Yun akan memberi pengumuman menuju era baru. Direktur mengatakan bahwa divisi pertahanan mereka seharusnya akan mengawasi jalannya konferensi pers. Namun kenyataannya divisi pertahanan tidak mendapatkan tugas tersebut. Direktur meminta Yi yang menjelaskan lebih lanjut mengenai manusia robot. Mendengar omongan tersebut, Mei Yin berstatement bahwa Yun akan menyerang kota pada acara konferensi pers. Kemudian Shin berujar bahwa sebelum hari konferensi pers tiba, mereka akan membuat persiapan untuk menggagalkan rencana Yun. Sehingga selama berhari-hari, Shin dan kawan-kawan mengadakan rapat, berlatih tanding untuk mengasah kemampuan, membuat penelitian atas robot yang mereka dapat dari direktur. Sementara pihak musuh tengah mempersiapkan ratusan robot. Selang beberapa hari, direktur and the gang membahas soal robot perusahaan Li yang mereka telah modifikasi. Dengan begitu, setidaknya Shin dan kawan-kawan bisa mengimbangi perusahaan Li.
Setelah itu, Mei Yin dan kawan-kawan melakukan rapat menganalisa kelemahan manusia robot. Lalu Yi yang menerangkan bahwa manusia robot memiliki kelemahan di mana ada barcode pada diri mereka. Tujuannya Yun tak ingin manusia robot ciptaannya digunakan untuk menyerang dirinya sendiri. Di dalam bagian tubuh robot terdapat energi batu inti sebagai kekuatannya. Tanpa adanya energi batu inti, manusia robot hanya rongsokan. Namun tak ada yang bisa menghancurkan energi batu inti tersebut. Hanya kekuatan dari energi batu inti yang bisa menghancurkannya. Lantas direktur teringat sesama robot yang saling menghancurkan saat di gerbong kereta api, di mana kedua robot sama-sama memiliki energi batu inti. Lantas direktur berkata, hanya Yun yang memiliki kuasa terhadap batu inti manusia robot. Namun ada orang lain lagi mempunyai kekuatan sama seperti Yun. Lantas semuanya melihat ke arah Jun. Jun tak menyadari dirinya menjadi topik pembicaraan, malah sibuk bermain dengan batu inti. Mendadak Jun menghancurkan batu inti tersebut. Karena sinergi batu inti di dalam tubuh Jun membuat batu inti manusia robot bisa rusak. 我们以后就完全不用担心这些铁罐头了。 Melihat hasil penelitiannya dirusak, Yi yang mengejar-ngejar Jun. Lantas Jun meminta perlindungan dari Ji Wei. Lantas Jun berkata mereka tak perlu lagi mengkhawatirkan masalah robot. Namun Yi yang berpendapat bahwa Jun sudah mengetahui kalau di pihak Shin ada seseorang pengendali batu inti. Tentunya Yun sudah mempersiapkan rencananya mengatasi kelemahan manusia robot. Berdasarkan pernyataan itu, Mei Yin merasa mereka hanya punya satu kesempatan. Pada hari yang dinantikan, Yun mengadakan konferensi pers. Terlihat Sasio mengadakan siaran langsung mendadak dihentikan petugas. Sementara Yun memperlihatkan manusia robot kepada para khalayak ramai. Dari kejauhan, Jun menyamar sebagai Shin menembakkan rudal hingga membuat satu robot tak berfungsi. Lantas, Tie tak tinggal diam membawa dua robot mengikuti Shin KW atas perintah Yun. Sedangkan Shin menyamar menjadi Jun dan ia telah berada di dalam lokasi konferensi pers dan akan menyusup ke ruang kendali manusia robot. Selanjutnya, Tie berkelahi dengan Shin KW. Lalu Tie mengetahui bahwa Shin KW adalah Jun. Tie tak mengerti mengapa Shin dan Jun bertukar tempat. Lantas Tie hendak kembali ke markas dan memerintahkan kedua robot membantai Jun. Akan tetapi Jun bisa mengalahkan para robot dengan mudah. Sontak saja Tie kaget melihat Jun bisa mengendalikan kekuatan batu inti. Sehingga terjadilah duel di antara keduanya, di mana Jun lebih unggul dibandingkan dengan Tie. 新时的力量。 Sementara Shin diberi koper oleh Sasio langsung mengganti seragamnya. Setelah itu, Shin mendapat kabar dari Sasio bahwa Yun tak akan datang ke markas melainkan mengadakan konferensi pers melalui daring. Sontak saja, Shin terkejut bergegas menuju tempat konferensi pers menyaksikan dari layar. Sedangkan Yi Yang dan Ji Wei dihadang para robot. Lalu direktur yang mengendalikan robot meminta keduanya bergegas pergi. Sebab dirinya yang akan menangani para robot, sehingga keduanya hendak menuju ruang lain. Lantas Yi Yang curiga mengapa tak ada satupun Xianqi perusahaan Li ada di markas. Mendadak Ji Wei melihat Nian menembakkan rudal. Lantas Yuan berkata dia tak menyangka kalau Ji Wei dan kawan-kawan nekat menyerang secara langsung. Kemudian Yuan meminta Nian menyerang Ji Wei dan kawan-kawan. Sehingga terjadilah duel antara Nian dan Ji Wei and the gang. Di ruangan lain terlihat Mei Yan bertarung melawan Hong. Pertandingan keduanya berlangsung sengit, di mana Hong bisa memojokkan Mei Yin. Meski demikian, Mei Yin mampu mengembalikan keadaan membuat Hong tersudut.
Lalu Hong berkata semua tindakan Mei Yin dan kawan-kawan akan sia-sia. Apalagi ruang kendali para manusia robot tidak ada di dalam markas. Kini Yun tengah berada di ruang kendali yang terletak di tempat lain. Mendengar hal itu, Mei Yin langsung mengabari Xin. Lantas Xin berkata ia melihat Yun sedang siaran langsung di ruang kontrol. Kemudian Yun mengatakan bahwa saat ini era baru akan dimulai. Selanjutnya Nian tengah bertarung dengan para robot hingga membuatnya pingsan. Sementara Chi Wei dan Yi yang mengejar Yuan yang mencoba kabur membawa berkas penelitian lengkap perusahaan Li. Kemudian Yuan menyerang Yi yang membuatnya terkapar. Lalu Chi Wei mengeluarkan kekuatan dahsyatnya melawan Yuan, di mana Chi Wei bisa membuat pusaran air beliung menyebabkan Yuan kesulitan untuk kabur. Di situasi demikian, Yuan mencoba meruntuhkan sekelilingnya. Karena melihat suatu benda mau menimpa sang adik, Yi yang segera menyelamatkannya. Pada kesempatan itu, Yuan mencoba kabur dari belakang. Sampai di luar, Yuan menaiki helikopter sembari mengatakan kepada Hou Jue kalau dia telah membawa sepaket lengkap penelitian milik Yun di dalam koper. Di saat Yuan merasa tenang bisa kabur dari kakak beradik, pikirannya salah besar. Berkat gabungan kekuatan Chi Wei dan kawan-kawan, berhasil menjatuhkan helikopter sekaligus Yuan. Sehabis itu, Chi Wei and the gang melihat ada kapal udara milik Xin, sehingga keduanya memberi kode kepada Bro Raccoon. Lantas, Bro Raccoon melepaskan pengait agar Chi Wei serta Yi Yang bisa naik ke kapal. Setibanya di kapal udara, Chi Wei dan kawan-kawan membantu Jun menghadapi musuh. Berkat gabungan kekuatan ketiganya, Tie dapat dilumpuhkan hingga jatuh ke dalam laut. Sementara Yun telah mengerahkan para robot membuat kekacauan di mana-mana. Sedangkan Xin dan Mei Yin naik ke kapal udara menggunakan pengait. Setibanya di sana, Xin dan kawan-kawan mulai mengejar Yun. Merasa tak terkalahkan, Yun menghina kapal milik Xin dan melakukan penyerangan. Setelah itu, kelompok Xin bersiap-siap menabrakkan kapal udara mereka ke pesawat Yun. Sesudah semuanya keluar dari kapal udara, terjadilah bentrokan dengan pesawat Yun. Alhasil pesawat Yun menimpa gedung markasnya sendiri. Setelah ruang kendali musnah, para robot dengan sendirinya tak berfungsi. Lantas pasukan pertahanan mulai mengamankan kota Yun dan penduduknya. Sementara Yun berhasil keluar dari reruntuhan, lalu melakukan penyerangan terhadap Xin and the gang. Kemudian Xin menahan serangan tersebut. Naasnya kekuatan Yun malah membunuh dirinya sendiri. Akibat ledakan kekuatannya, Yun tertimpa figurannya sendiri. Selesai melakukan operasi, Xin kembali ke markas. Di sana mereka diberi lambang baru oleh direktur, sehingga Jun dan kawan-kawan langsung memasangnya. Kemudian Mei Yin mengunjungi Nian dan Xin di ruang bawah tanah. Xin berharap adiknya segera pulih. Di saat itu, Xin melihat berita di TV mengenai direktur beserta pasukannya berhasil mengamankan kota dan menangkap biang kerok kerusuhan. Saat ditanya soal keturunan Xian Qi, direktur mengatakan semua orang asal memiliki tanggung jawab dan keadilan bisa menjadi Xian Qi. Lantas, Xin bertanya kepada Mei Yin soal Pak Tua Qi. Namun Mei Yin tak tahu di mana keberadaannya. Menurut sang MC, Pak Tua Qi sangat misterius. Di lain sisi, Pak Tua Qi membawakan hasil penelitian Yun kepada Hou Jue. Lalu Pak Tua Qi menjelaskan berkat data penelitian tersebut, kota Yun berhasil diselamatkan.
Kemudian Pak Tua Kim mengatakan sudah seharusnya Hou Jue dan dia kembali ke kota. Lantas Hou Jue berkata, sekembalinya mereka ke kota pasti akan sangat sibuk. Dan cerita pun bersambung di sini. Oke, sekian, terima kasih.